yaitu pengaruh ADHD terhadap perkembangan akademik anak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sofia Yustikasari sebagai moderator. Saya Salma Azhara. Saya Nurul Ayu. Nama saya Adam Sadan Bahtiar. Saya Arum Harali. Saya Indah Kusuma. Saya Bayu Hardianto. Selanjutnya, untuk pemateri dipersilahkan membacakan materi. ADHD adalah suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian atau rentang perhatian mudah teralihkan. Mengenai penjelasan pengertian ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan pemusatan pikiran atau kesulitan fokus sehingga mengakibatkan beberapa pengaruh terhadap pendidikan anak. Yang pertama yaitu tidak dapat segera memulai sesuatu kegiatan atau sering menunda-nunda. Yang kedua, melupakan instruksi atau penjelasan, bahkan lupa ketika menaruh barang-barangnya sendiri. Yang ketiga, kesulitan mengerjakan tugas. Yang keempat, prestasi kurang karena keterbatasan psikomotoriknya sehingga mengakibatkan sulit fokus. Yang kelima, menghindari teman dan berperilaku kacau. Faktornya bisa karena anak ADHD mempunyai masalah dalam penyesuaian diri terhadap semua hal yang baru. Jadi mereka sulit mendapatkan teman baru. Dia hanya nyaman pada orang yang lama dikenal. Sedangkan untuk perilaku kacau itu berhubungan dengan sifat impulsif. Anak yang mengidap gangguan ADHD seringkali memiliki sifat impulsif. Anak akan menjadi tidak sabaran ketika menunggu giliran dan cenderung suka memotong pembicaraan orang lain. Keseimbangan yang terjadi pada otak yang mengakibatkan perilaku impulsif pada anak ADHD. Yang keenam, menangguhkan pekerjaan. Masalah ini berhubungan dengan masalah pengabaian tugas. Jika anak mengabaikan tugas, boleh jadi tidak menyelesaikan tugasnya, sekali mengembangkan kebiasaan yang belajar yang jelek di sekolah maupun di rumah. Pola-pola tersebut akan terjadi pula di tempat lain. Masalah ini berhubungan dengan penghargaan waktu yang kurang baik, frustasi terhadap tugas, serta berbagai sikap yang merusak. Namun membangun kebiasaan yang baik secara konsisten merupakan langkah yang penting agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Harus diingat bahwa anak-anak ini memiliki masalah dalam perencanaan, penataan, dan perkiraan waktu. Yang ketujuh, motivasi yang kurang. Kesulitan dalam mendengar, mengikuti arahan, dan memberikan perhatian adalah merupakan masalah umum pada anak-anak ini. Kesulitan tersebut muncul karena kemampuan perhatian yang jelek. Sebagian anak mempunyai kesulitan dengan informasi yang disampaikan secara visual sebagian lainnya. Sebagian kecil mempunyai kesulitan dengan materi pelajar yang disampaikan secara auditif. Perhatian yang mudah teralihkan sangat menghambat dalam proses belajar. Anak ADHD mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan cenderung melamun, kurang motivasi, sulit mengikuti instruksi. Mereka sering menunda dan melakukan tugas yang diberikan dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan karena cepat berbeda dengan lain. Yang kedelapan, tidak melakukan tugas. Ini terjadi karena mereka tidak mendengarkan instruksi dengan baik, melewatkan detail penting yang disampaikan orang lain, atau tidak menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Oke, selanjutnya yaitu hambatan belajar anak ADHD. Beberapa masalah perilaku yang muncul hambatan proses belajar pada anak ADHD dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas motorik yang berlebihan.
Masalah motorik pada anak ini disebabkan karena kesulitan mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya sehingga tidak dapat membedakan kegiatan yang penting dan tidak penting. Yang kedua yaitu menjawab tanpa ditanya. Masalah ini sangat membutuhkan kesabaran guru. Ciri impulsif demikian merupakan salah satu sifat yang dapat menghambat proses belajar anak. Dan yang ketiga yaitu menghindari tugas. Masalah ini muncul karena biasanya anak merasa cepat bosan sekalipun dengan tugas yang menarik. Yang keempat yaitu kurang perhatian. Kesulitan dalam mendengar, mengikuti arahan, dan memberikan perhatian adalah merupakan masalah umum pada anak ini. Kesulitan tersebut muncul karena kemampuan perhatian yang jelek. Yang kelima yaitu tugas yang tidak diselesaikan. Masalah ini berhubungan dengan masalah pengabaian tugas. Jika anak mengabaikan tugas, boleh jadi tidak menyelesaikan tugasnya, sekali menyumbangkan kebiasaan belajar yang jelek di sekolah maupun di rumah. Pola-pola tersebut akan terjadi pula di tempat lain. Yang keenam yaitu bingung akan arah-arahan. Masalah ini berpangkal pada perhatian. Ketika perhatian pecah selama kegiatan pembelajaran, terjadi perpecahan proses informasi yang mengakibatkan kebingungan sehingga informasi yang diterima tidak utuh. Yang keenam, disorganisasi. Pada umumnya anak-anak ini mengalami disorganisasi, impulsif, ceroboh, dan terburu-buru dalam melakukan tugas yang mengakibatkan pekerjaan acak-acakan, bingung, dan sering kali lupa beberapa bagian tugas. Yang ketujuh, tulisan yang jelek. Anak-anak ini sering kali memiliki tulisan yang jelek. Masalah ini biasanya ditemukan pada tingkat berat sampai ringan. Tulisan yang jelek ada hubungannya dengan masalah aktivitas motorik dan sikap impulsif yang terburu-buru. Yang delapan yaitu masalah-masalah sosial. Meskipun masalah dalam hubungan teman sebaya tidak ditemukan pada semua anak-anak ini, namun kecenderungan impulsif, kesulitan menguasai diri sendiri, serta toleransi, rasa frustasi yang rendah tidaklah mengherankan jika sebagian anak mempunyai masalah dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu gangguan memiliki kestabilan emosi, baik watak maupun suasana hati. Karena ADHD merupakan pula perilaku sangat labil dan membutuhkan derajat suasana hati dan sedih ke gembira. Stimulus yang menyenangkan akan menyebabkan kegembiraan yang berlebihan, sedang rangsangan yang tidak menyenangkan akan memunculkan kemarahan yang sangat besar. Kesimpulannya adalah ADHD adalah gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif dan dapat terjadi pada siapapun serta dimulai dari masa kanak-kanak. ADHD terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor seperti keturunan atau genetik. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi kedua, yaitu tentang pengaruh laras terhadap perkembangan akademik anak. Bagi pemateri, dipersilakan. Yang pertama yaitu apa itu akademik. Pengertian akademik adalah sebuah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang telah diuji kepastian kebenarannya. Dari Zamhari 2020. Selanjutnya yaitu sekilas tentang tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Selanjutnya, pengaruh tunalaras terhadap akademik anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa tunalaras memiliki hambatan dalam mengendalikan emosi, memiliki kelainan perilaku yang mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Maka dari itu akan berpengaruh pada akademik anak, yaitu yang pertama hasil belajar di bawah rata-rata, dua sering berurusan dengan guru BK, yang ketiga tidak naik kelas, sering membolos, dan
sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang selanjutnya, cara mengatasi akademik anak tunalaras. Bentuk pelayanan pendidikan dapat diselenggarakan di SLB khusus anak tunalaras (SLBE). Di dalam pelaksanaan penyelenggaraan, kita mengenal macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras atau sosial sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman-teman satu kelas. Yang ketiga, sekolah luar biasa bagian tunalaras tanpa asrama. Dan yang keempat, sekolah dengan asrama. Kesimpulannya adalah kelainan tingkah laku yang dialami oleh anak tunalaras mempunyai dampak negatif baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosial. Salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri. Selain itu, kebutuhan terhadap pengetahuan tentang ilmu juga akan terhambat. Oleh karena itu, perlu pendidikan khusus bagi mereka sesuai kurikulum dari pemerintah. Menghadapi keadaan di atas, kita hendaknya dapat mempengaruhi lingkungan mereka, mengajar dan menguatkan keterampilan sosial, mengajarkan mereka akan norma yang berlaku di masyarakat, menghindarkan mereka dari segala bentuk penyimpangan sosial dengan merealisasikan metode-metode pembelajaran bagi tunalaras seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.